Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bab 1 Sistem Akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas sistem akuntansi dengan topik utama yaitu memahami konsep dasar sistem, prosedur, dan peran sistem akuntansi dalam bisnis. Nah, supaya nggak bingung, kita bahas satu persatu dulu yuk, mulai dari konsep dasarnya. Kita mulai dari pengertian sistem ya. Sistem sendiri diartikan sebagai sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Setiap unsur di dalam sistem punya peran dan cara kerja masing-masing, dan gabungan dari semuanya disebut sebagai proses sistem. Yang menarik, setiap sistem itu nggak berdiri sendiri loh. Biasanya dia bagian dari sistem yang lebih besar, dan di dalamnya juga ada sistem kecil yang disebut sebagai subsistem. Contoh paling sederhana bisa kita lihat dari tubuh manusia. Kita punya sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem syaraf. Masing-masing punya fungsi sendiri, tapi semuanya saling bekerja sama supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik. Tujuan sistem sendiri adalah untuk menangani kegiatan yang berulang dengan cara yang lebih efisien dan teratur. Kalau tadi kita udah bahas apa itu sistem secara umum, sekarang kita masuk ke sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah susunan formulir, catatan, dan laporan yang diatur dengan rapi untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen. Tujuannya supaya pengelolaan keuangan perusahaan jadi lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya nih, dengan adanya sistem akuntansi, perusahaan bisa tahu berapa besar pendapatan, pengeluaran, sampai laba bersih setiap bulan. Dan semuanya tersusun jelas tanpa perlu melacak manual satu persatu. Dalam sistem akuntansi, ada beberapa unsur utama yang bekerja saling melengkapi. Yang pertama ada formulir, yaitu dokumen sumber transaksi. Contohnya faktur penjualan, nota pembelian, atau bukti kas keluar. Kedua ada jurnal, yaitu tempat pertama kali transaksi dicatat, bisa berupa jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga ada buku besar, yaitu kumpulan akun untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, misal akun kas, piutang, atau persediaan. Selanjutnya ada buku pembantu, yang memberikan rincian data dari buku besar. Contoh buku pembantu piutang yang menampilkan siapa saja pelanggan yang masih berhutang. Dan yang terakhir ada laporan keuangan, yaitu hasil akhir dari semua proses tadi. Bentuknya bisa berupa laporan laba rugi, neraca, atau laporan perubahan modal. Dari laporan inilah, manajemen bisa melihat kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara sistem dan prosedur. Sistem itu bisa dibilang sebagai jaringan besar yang berisi banyak prosedur yang saling berhubungan untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan. Sementara prosedur adalah urutan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan beberapa orang atau bagian untuk menangani transaksi yang sifatnya berulang. Contohnya dalam prosedur penerimaan kas, dimulai dari pelanggan membayar, kemudian kasir menerima uang, mencatat transaksi, sampai bagian akuntansi membuat laporan. Jadi, sistem menggambarkan keseluruhan prosesnya, sementara prosedur lebih fokus pada langkah-langkah detail di dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen utama sistem informasi dan bagaimana penerapan sistem akuntansi di perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen utama dalam sistem informasi. Setiap sistem informasi tidak berdiri sendiri, tetapi terdiri dari beberapa bagian penting yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Ada 6 komponen utama yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu blok masukan atau input block, di mana bagian ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem. Misalnya, data penjualan, data pembelian, atau data pelanggan. Semua data ini akan menjadi bahan mentah yang nantinya diolah menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Yang kedua, blok model atau model block. Disinilah data tadi diolah dengan logika tertentu seperti perhitungan, analisis, atau penggunaan rumus. Contohnya, ketika sistem menghitung laba rugi berdasarkan data penjualan dan biaya produksi. Berikutnya, yang ketiga, blok keluaran atau output block. Bagian ini menghasilkan informasi akhir yang bisa digunakan manajemen seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau ringkasan kinerja perusahaan. Informasi dari blok keluaran ini biasanya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Lanjut, yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok. Nah, blok ini berisi perangkat yang membantu sistem bekerja, mulai dari komputer, perangkat lunak atau software, hingga jaringan internet. Tanpa dukungan teknologi, sistem informasi tidak akan berjalan efektif. Kemudian yang kelima ada blok basis data atau database block, di mana blok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, bisa berupa penyimpanan fisik seperti server atau penyimpanan logis seperti database digital. Data di sini harus dijaga agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Yang keenam, blok pengendalian atau control block. Blok ini bertugas untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik dan terlindungi dari berbagai ancaman seperti kesalahan input, kerusakan data, maupun gangguan keamanan.
Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu sistem akuntansi di perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi di perusahaan jenis ini memiliki peran yang sangat penting, karena proses produksinya melibatkan banyak komponen, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Nah, yang pertama itu adalah sistem akuntansi pokok, di mana sistem ini mengelola dokumen dan catatan utama perusahaan seperti jurnal, buku besar, serta laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya agar semua transaksi keuangan tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sistem piutang. Sistem ini mencatat dan mengatur semua transaksi penjualan secara kredit. Misalnya, ketika pelanggan membeli barang tapi belum langsung membayar, sistem ini akan mencatat berapa jumlah piutang dan kapan waktu pembayarannya. Berikutnya sistem utang, yang dimana berfungsi sebaliknya. Sistem ini mencatat transaksi pembelian secara kredit dari pihak pemasok, serta mengatur waktu pembayaran utang perusahaan kepada mereka. Kemudian ada juga sistem penggajian dan pengupahan, di mana sistem ini menghitung gaji dan upah karyawan, mengelola pembayaran, dan memastikan setiap karyawan menerima gajinya tepat waktu. Selain itu, sistem ini juga membantu perusahaan menghitung biaya tenaga kerja di tiap bagian produksi. Lalu, sistem biaya, yaitu sistem yang memantau seluruh biaya produksi. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa harga pokok produksinya, sehingga efisiensi bisa lebih mudah dikontrol. Nah, dan jangan lupa juga sistem kas, yang bertugas mengawasi semua penerimaan dan pengeluaran uang tunai perusahaan, termasuk juga pengelolaan kas kecil yang sering digunakan untuk kebutuhan operasional harian. Selain itu, ada juga sistem persediaan yang dapat melacak keluar masuknya barang, baik bahan mentah, barang dalam proses, maupun barang jadi di gudang. Sistem ini sangat penting agar tidak terjadi kekurangan bahan atau kelebihan stok. Dan yang terakhir adalah sistem aset tetap, di mana sistem ini digunakan untuk mencatat pembelian aset seperti mesin, kendaraan, atau gedung, serta menghitung penyusutan nilainya dari waktu ke waktu. Berikutnya, kita akan membahas tujuan pengembangan sistem akuntansi. Nah, mengapa sistem akuntansi itu perlu dikembangkan? Karena kebutuhan bisnis selalu berubah, begitu pula dengan teknologi dan cara perusahaan mengelola informasi. Nah, beberapa tujuan pengembangannya antara lain, yang pertama itu untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi pengelolaan usaha baru. Yang kedua, memperbaiki kualitas informasi yang dihasilkan sistem lama agar lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, memperkuat pengendalian internal supaya data dan laporan lebih andal dan tidak mudah disalahgunakan. Dan keempat, mengurangi biaya administratif atau pekerjaan yang bersifat klerikal sehingga sistem menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa yang mengembangkan sistem akuntansi. Nah, teman-teman, sistem akuntansi itu nggak muncul begitu saja loh. Biasanya sistem ini dikembangkan oleh analisis sistem yang bekerja di Departemen Sistem Informasi, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau perusahaannya belum punya departemen itu, maka tugas pengembangan atau perancangannya biasanya diserahkan kepada akuntan publik. Jadi, bisa kita simpulkan siapapun yang merancangnya, baik analisis sistem maupun akuntan publik, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan sistem akuntansi yang efisien, mudah digunakan, dan bisa mendukung proses bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan sistem akuntansi di dalam dunia bisnis. Berikut ini ada beberapa contoh sederhana tapi penting banget di dalam dunia bisnis. Yang pertama ada cancel check. Ini adalah bukti pembayaran yang sudah dikembalikan oleh bank yang bisa dijadikan sebagai arsip bahwa transaksi benar-benar sudah dilakukan. Yang kedua ada COD sale, di mana pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima. Sistem ini pastinya bisa membantu perusahaan memperluas pasar, terutama untuk pelanggan yang belum percaya dengan pembayaran dibuka. Yang ketiga ada credit card bisnis. Nah, ini akan mempermudah transaksi tanpa uang tunai, di mana ini sangat praktis dilakukan di zaman digital seperti sekarang ini. Yang keempat ada unattended gasoline station, yaitu stasiun bensin tanpa penjaga, di mana semua sistemnya otomatis mulai dari pembayaran sampai dengan pencatatan transaksi. Oke, untuk hubungan dengan sistem informasi manajemen, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, sistem akuntansi sebenarnya adalah bagian dari sistem informasi manajemen. Fungsinya penting banget, yaitu untuk mengolah data keuangan supaya bisa membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan sistem ini, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pihak internal seperti manajer maupun pihak eksternal seperti investor atau pemerintah. Jadi intinya, sistem akuntansi merupakan bagian penting dari sistem informasi yang membantu perusahaan mengelola data keuangan secara efektif dan akuntabel. Adanya sistem ini membantu pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan.